Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Kita berada di lahan bapaknya Roni dengan bapaknya Bayu di Desa Mabulogo, Kecamatan Kapuntori. Mereka dua ini adalah penanam varia rado dengan varia taring. Mereka tanam ini bukan cuma 1-2 bungkus saja, tapi mereka mainkan sampai 1 kotak 2 kotak. Oleh karena itu kita mau tanya-tanya dulu, kita koja-koja dulu masalah varia taring ini dengan varia rado. Perbedaan varia taring dengan varia rado. Karena bapaknya Roni ini sering tanam varia rado dengan varia taring, tentu dia mengetahui tentang mengetahui secara langsung dari cara penanamannya, penyamaiannya sampai panennya. Kemudian perbedaan kedua varia ini cukup dia lebih mengetahuinya lagi karena dia pemain dalam penanam varia. Oke, kita langsung saja ke bapaknya Roni. Bagaimana Pak perbedaannya varia rado dengan varia taring ini Pak? Ya, kalau perbedaan kita membedakan antara buah, ya, hampir sama Pak. Hanya yang membedakan tumpul dengan duri. Ya. Duri. Panjang hampir sama. Kalau deras buah kita bisa akui. Dan di samping itu kalau dari segi pembibitan mudah. Ya. Mudah pembibitannya. Mudah pembibitan. Cara penyamaiannya Pak, penyamaian itu diperam atau langsung disemai Pak? Diperam sekitar 5 jam lah paling lama. Dengan air hangat kuku? Iya, hangat kuku. Di samping itu kita peram juga sekitar 40 jam. 40 jam? 40 jam. Oh iya. 40 jam, setelah itu kita pindahkan di polybag kecil ya, ataupun potrei. Bisa potrei. Pak? Bisa. Potrei. Itu potrenya Pak dari daun pisang, coba misalnya ada. Yaitu daun pisang. Ini sudah cara penyamaiannya mereka menggunakan daun potrei dari daun pisang. Nah ini seperti begini. Itu makanya kita pakai daun pisang itu Pak, mempermudah kita penanaman, tidak membuka lagi kulit dari potrei. Berarti langsung tanam ini Pak? Langsung tanam. Langsung. Dan ini hancur di dalam tanah ya, cukup dari sana 2 minggu sudah hancur. Cukup 2 minggu sudah hancur ini. Kemudian pas pemindah tanam di lahan itu pemupukannya awalnya apa Pak? Pemupukannya biasanya kalau kita pemakaian di sini istilahnya kalau yang penting ada pupuk dasar organiknya atau apanya, itu mempermudah, tergantung kita sendiri. Tanamannya yang kayak bagaimana istilahnya, kita bukan menggurui. Kalau untuk pribadi saya biasanya cukup ya, kalau untuk kimianya pakai Posca enggak apa-apa. Pakai Posca saja. Kalau ada pun mungkin ada tambahan lain lebih bagus. Gitu Pak. Oh iya betul. Setelah tanam pemupukannya pakai Posca saja. Pakai Posca di usia 1 minggu setelah tanam. 1 minggu setelah tanam. Setelah 1 minggu setelah tanam Pak, terus sudah berkembang. Kemudian pemupukannya berikutnya usia berapa? Ketergantungan dari kita punya tanaman. Kalau memang kita mau tanaman itu mumpuni, cukup 1 minggu 1 kali. Cukup 1 minggu 1 kali. Iya. Berapa kali pemupukan sehingga sampai panen Pak? 4 kali lah, paling 4 kali sampai 5 kali. 4 kali sampai 5 kali sudah mulai keluar buah. Sudah mulai keluar buah. Oh iya. Kemudian dalam satu pohonnya itu Pak, kira-kira buahnya itu berapa itu? Kalau kita perhitungkan mungkin pentil buah, kalau kita memang hitung dari dasar, kita mencukupi bisa sampai 10 lebih. Bisa sampai 15-an. 15 dalam 1 per pohon. Berarti 15 dalam per pohon. Hitung-hitungannya lah, hitung-hitungan paling rendah lah. Paling rendah 15 buah dalam per pohon. Hitungannya kalau kita per pohon hitungan kilo sekitar 3 kiloan sampai 5 kilo kayaknya ada. Di dalam misalnya Bapak kan nanamnya per kotak kan, itu hasilnya dalam 1 kali panen pertama itu berapa karung kira-kira? Ya kalau panen awal, kalau hitungan pak, istilahnya kalau hitungan pak, kalau per 10 bungkus biasanya kalau kita panen
panen perdanya paling tinggi itu 3 karung. 3 karung awalnya. Dan selanjutnya melebihi muka ke yang kita lihat, bisa melihat dari buah ketiga dengan buah keempat sampai selanjutnya. Oh iya, bertambah. Terus sampai panen itu dalam satu packnya itu berapa karung kira-kira? Kurang lebih 40 sampai 50-an. 40 sampai 50 karung dalam per packnya. Ya, teman-teman, sahabat Bintang Asia, kita sudah bercakap-cakap sama petani paria taring dengan paria rado. Kemudian lanjut kepada buahnya. Buahnya bagaimana Pak? Buahnya dari segi warnanya, kemudian panjangnya, kemudian bentuk cucuknya, apa perbedaannya di situ Pak? Perbedaannya kalau taring dia atas bawah dia runcing Pak. Iya, atas bawah. Dia runcing. Ya. Kalau ini, kalau Hmm. rado di atas dia tumpul. Samping buah, kalau diameternya mungkin lebih besar rado daripada taring, hanya kalah lebih panjang rado sama taring. Itu saja. Perbedaannya itu pun tidak terlalu tinggi, sekitar paling tinggi 5 cm. Paling tinggi. Kemudian perbedaannya, kalau kita kan mengambilnya biasanya 1 pack taring, taring begini 1 pack. Itu kemarin tadi kan rado 40 sampai 50 karung. Sedangkan taring itu berapa Pak? Hampir sama Pak. Hampir sama. Hampir sama. 40 sampai 50 karung itu per pack. Per packnya. Ya, per packnya 40 sampai 50 packnya. Di usia panennya itu sampai berapa Pak? 45 hari sampai 50. 40 hari sampai 50 hari. Tergantungan perawatan. Tergantung perawatannya. Kemudian jarak tanamnya Pak? Jarak tanamnya Pak serendah-rendahnya paling dekat 80 cm kali 1 meter. Oke, sahabat Bintang Asia, kita sudah cakap-cakap sama bapaknya Roni. Beliau ini adalah petani memang petani paria yang memang berkesinambungan, tidak putus-putus, habis tanam lagi. Kemudian di samping saya ini ada Bapak Bayu, ini baru pemula menanam taring. Mudah-mudahan kedepannya ini dia menanam ini hasilnya maksimal seperti bapaknya Roni ini yang di samping saya. Keduanya orang ganteng-ganteng semua di sini. Laki-laki Pak. Laki-laki semua. Laki-laki tidak mungkin cantik-cantik. Iya Pak ya. Oke, sahabat Bintang Asia, terima kasih bapaknya Roni, bapaknya Bayu. Mudah-mudahan benih Bintang Asia ini terutamanya paria ini bisa makin terus tetap jaya di desa, khususnya desa Mabulugo ini. Oke, cukup sekian. Bintang Asia memang mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.